Oke, kembali lagi di RFX Channel Education, di mana pada video kemarin kita membahas tentang support yang lemah. Sekarang kita membahas tentang resisten lemah ya. Resisten lemah itu yang bagaimana ya? Akan saya gambarkan bentuk market structure kali ini. Nah, ini adalah contoh dari bentuk market structure-nya. Di sini kita menemukan resisten ya. Di sini kita menemukan resisten, di sini ada resisten, di sini ada resisten, dan banyak sekali resistennya. Tetapi kenapa resisten terkesan lemah? Oke, kita langsung saja membahasnya. Ketika kondisi downtrend ya atau tren semakin menurun ya, biasa saya beri tanda DT ya. Kalau downtrend itu DT, kalau uptrend otomatis uptrend ya. Di mana kondisi downtrend sebelumnya di sini ada satu resisten ya, resisten pertama. Tetapi ketika harga kembali ke resistennya, otomatis resisten tersebut akan kuat menopangnya karena kondisinya downtrend. Ingat itu. Ketika price sudah mulai turun lagi, otomatis resisten akan semakin turun karena syarat utama dari pergerakan downtrend adalah adanya high yang semakin rendah ya, semakin menurun seperti itu. Lain hal dengan kondisi uptrend. Di sini ada resisten, di sini ada resisten walau terkesan resisten respect terhadap resisten sebelumnya, akan tetapi itu adalah indikasi awal untuk membuat resisten yang baru. Karena apa? Karena sudah ada konfirmasi perubahan tren dari low menjadi higher low dan dari high menjadi higher high. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam chart. Di sini ada contoh dari mata uang USD Kanada ya. Jadi fokus kita ke trennya dahulu ya. Ini adalah pergerakan H4. Kali ini saya menggunakan pergerakan H4 di mana sebelumnya pergerakan adalah downtrend ya. Sebelumnya adalah pergerakan downtrend. Kita cek dulu di sini. Ini adalah downtrend ya. Sangat jelas dan ini market sedang melemah ya. USD melemah terhadap Kanada. Oke, langsung saja ketika downtrend otomatis resisten akan menjadi kuat. Kenapa kuat ya? Ini adalah contoh-contohnya. Resisten di respect turun lagi ya, dia membuat resisten kembali dan di respect kembali seperti itu. Kita pindah ke H1 agar lebih jelas. Ya, seperti ini. Ini ada resisten di respect turun, dia tidak ditembus intinya ya. Tetapi ketika resisten itu menjadi lemah, itu bagaimana? Nah, itu karena Anda salah melihat tren tentunya. Ketika trennya uptrend, oke. Tren yang pertama di sini adalah uptrend, otomatis resisten bukan lagi menjadi batasan harga tertinggi, tetapi menjadi batasan harga yang akan ditembus karena syarat utama pembentukan struktur uptrend adalah adanya high yang semakin meninggi seperti itu. Ini adalah contoh-contoh high-nya yang semakin meninggi ya. Lantas, jika kawan-kawan merasa resisten kok selalu dijebol ya, resisten selalu gagal ya, resisten selalu lemah ya, itu karena kawan-kawan masih bingung menentukan tren sebuah market. Perhatikan di sini ada previous resistance di mana pergerakan sudah mengkonfirmasi adanya perubahan tren, yaitu konfirmasi pertama adanya low otomatis. Ketika sudah ada low tetapi pergerakan selanjutnya dia tidak bisa membuat lower low melainkan membuat higher low, otomatis ada indikasi perubahan tren yaitu dari downtrend menjadi uptrend. Walau seperti itu ya, di sini price membuat lower low ya, membuat lower low. Nah, tempat membuat lower low dan membuat lower high, otomatis ini adalah indikasi dari pergerakan harga downtrend. Namun, resisten di sini kenapa tidak bisa menampung harga ini ya? Seharusnya harga akan bergerak seperti ini. Ya kan? Harusnya seperti ini, tetapi jika dilihat dengan seksama,
kondisi low ini masih lebih tinggi daripada low ini, otomatis dia tidak bisa dikatakan lower low, melainkan tetap higher low. Nah, seperti ini, higher low, sudah ada low, ada higher low. Ketika dia tembus sampai bawah, baru dia konfirmasi lower low, tetapi hanya sampai sini. Otomatis, ketika resisten di sini dia tidak akan berkutik, melainkan harga penembusanlah yang berjaya. Karena di sini adalah high, lalu di atasnya adalah higher high. Ketika pola seperti ini sudah terbentuk ya, berhati-hati terhadap resisten-resisten Anda. Karena apa ya? Karena resisten tersebut cenderung akan ditembus. Nah, antisipasinya di mana? Antisipasinya di sini. Ketika harga membuat higher high kembali, higher low kembali ya. Low yang semakin meninggi, otomatis kawan-kawan harus berhati-hati dengan resisten sebelumnya karena ada indikasi akan ditembus seperti itu. Dan seterusnya otomatis price membuat higher high. Oke. Nah, seperti ini. Price membuat higher high kembali dan price membuat higher low lagi. Nah, di sini ya price ini seimbang ya, dia sama-sama membuat low yang baru. Jadi ya di sini ada low baru ya. New low ya. Ketika price tidak bisa menembus area low sebelumnya, otomatis masih berlaku. Karena apa? Karena di previousnya masih ada higher high lainnya. Otomatis seperti ini yang terjadi. Kebetulan di sini price membuat higher high. Jadi kita seringkali mengira resisten itu akan menahan pergerakan sebuah harga, oke? Nah, ketika kondisi seperti ini adanya high, lalu di sini ada higher high lagi, di sini otomatis terlihat adanya low ya, tetapi di sini masih ada higher high. Kita tinggal kunci reversal itu kita menunggu supportnya. Ketika uptrend kita berharap downtrend, kita tunggu support ditembus ya. Support terakhir ya. Ketika support terakhir berhasil ditembus seperti ini, otomatis dia sudah konfirmasi downtrend. Karena apa? Karena low semakin merendah dan high juga semakin menurun atau membuat lower high. Seperti itu. Nah, ini pergerakan USD Kanada masih strong down ya. Bearish masih sangat kuat, masih sangat terlihat kuat di sini. Ya, saya rasa cukup ya untuk mengetahui resisten lemah pada pergerakan harga. Jadi hati-hati ketika kondisi uptrend. Hati-hati terhadap resisten kawan-kawan semua ya. Untuk mengetahui uptrend atau downtrend bisa dicek di H4 sampai H1. Itu untuk primary dan secondary trendnya. Jangan sampai salah menentukan sebuah trend market karena kita trading berdasarkan trend yang berjalan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Terima kasih, salam profit selalu.